Ada tablet, tablet yang bentuknya bulat, ada sirup, ada puyer, biasanya puyer yang bentuknya di klip itu ya, dimasukin di kertas ya. Nah, Ibu jadi ada dua penyimpanan. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena Bu, kebanyakan di rumah masyarakat itu nyimpennya asal-asalan. Simpen aja lah di dapur, simpen aja lah di sana di sini, nggak tahu padahal seharusnya harus sesuai suhunya. Harus sesuai di mana sih harusnya ini disimpan, di suhu ruang kah, di suhu dingin kah, di kulkas ya Bu, terutama biasanya. Nah, ada dua cara penyimpanan, yaitu sebelum obat-obatan itu dibuka dari kemasannya dan setelah dibuka dari kemasan. Mungkin ada beberapa yang sudah mendapatkan leaflet, Mbak Nelia, mungkin sudah dikasih? Oh ya, kembali disebarkan mungkin. Ini leafletnya seadanya ya Bapak Ibu, bisa dilihat di layar. Jadi Bu, sebelum dibuka ada tiga cara. Yang pertama mengenai etiket. Biasanya kalau dapat obat di farmasi rawat jalan ya Bu ya, itu kan di klipnya ada tempelan warna putih yang ditempel di kertas klip. Nah itu namanya etiket. Bisa dilihat di situ, itu nggak boleh dilepas. Soalnya ada bagaimana cara minumnya, 3 kali kah, 1 hari kah, setelah makan, sesudah. Jadi tidak boleh dilepas. Yang kedua, obatnya harus disimpan dalam wadah aslinya. Jangan sampai disimpan di tempat yang terlalu panas, contoh di dapur. Di dapur itu tempat yang menurut Ibu panas ya. Jadi bisa disimpan di ruang tamu saja, di atas almari boleh. Yang penting yang menurut Bapak Ibu suhunya aman sih buat disimpan obat. Karena Bu, kalau misalnya obat disimpan di suhu panas tuh kadang ada komposisi obatnya yang rusak, jadinya nanti nggak stabil. Jadinya nggak sembuh-sembuh gitu, gara-gara komposisinya tidak stabil. Yang ketiga dilihat, kalau yang masih dalam kemasan baik ada tanggal kadaluarsa, biasanya dibalik ya di kemasannya, tanggal kadaluarsa berapa, harus dilihat kemasannya. Kalau batasnya tanggal berapa berarti harus diminum sebelum tanggal tersebut. Nah untuk sesudah dibuka, banyak kan kesalahannya itu penyimpanan setelah dibuka. Yang pertama Bu, mengenai tablet atau kapsul. Kalau tablet yang bentuknya seperti pil ya, kalau kapsul yang agak panjang itu, tahu ya Bu kapsul ya? Ya. Kalau dia masih dibungkusnya yang biasanya blister, yang kalau di gini-gini bisa bunyi kocek-kocek itu, atau enggak di strip, nah itu bisa digunakan sesuai tanggal kadaluarsanya. Tapi kalau dia sudah dibuka, biasanya diracik dalam bentuk kapsul. Kapsulnya nanti dimasukin di klip Ibu yang warna-warni itu, maksimalnya 180 hari atau 6 bulan. Kemudian ada sirup. Nah, sirup itu juga ada 2 Bu. Yang satunya adalah racikan, biasanya dari pabrik yang masih segelan, yang masih segelan itu 35 hari setelah dibuka. Jadi kalau sebelum dibuka boleh dipakai sesuai tanggal kadaluarsa di kemasan. Tapi kalau sesudah dibuka 35 hari, atau mungkin orang ingatnya sebulan aja lah gitu ya. Kalau sebulan tidak habis dibuang saja, soalnya sudah tercemar oleh udara-udara kan udah dibuka tuh. Nanti bisa kan kita nggak tahu ada bakteri masuk, nggak tahu ya. Jadinya bisa dibuang saja. Untuk sirup kering itu biasanya dilarutin di air Bu kalau mau dipakai. Umumnya itu obat-obatan antibiotik, jadi emang harus habis maksimalnya kalau setelah dibuka 7 sampai 14 hari saja. Jadi kalau nggak habis dibuang saja, nggak apa-apa. Selanjutnya ada krim, salep, bentuk-bentuk yang ada minyaknya, itu maksimalnya setelah dibuka juga 35 hari. Penyimpanannya di suhu ruang. Kalau suhu ruang berarti yang stabil-stabil saja, yang kayak seperti ini namanya suhu ruang. Kemudian ada tetes mata, tetes hidung, tetes telinga. Tetes mata juga ada 2 sediaan. Biasanya ada yang bentuknya seperti ini, sejari ya, sejari yang biasanya ditempel-tempel 3 itu namanya kemasan mini dos, dia kecil. Nah kalau tetes mata umumnya kan dia gede Bu, yang biasanya boleh sebut merek nggak ya Ibu? Yang kayak Insta ya Bu contohnya. Nah itu ada perbedaan Bu, kalau yang kecil, yang setunjuk-tunjuk itu 3 hari, dibuka maksimalnya 3 hari. Kalau yang bentuknya